Di panggung pertunjukan SeaWorld, makhluk laut ini seperti hewan manis yang menuruti apa saja yang diperintah pelatihnya. Apalagi warnanya yang dominan hitam dan putih. Segera mengingatkan orang pada sosok panda, hewan darat yang imut dan menggemaskan. Namun siapa sangka, jika orca ternyata bisa beringas di alam liar. Paus pembunuh atau paus orca adalah nama dari sejenis ikan paus yang amat mudah dikenali berkat penampilannya yang khas. Ciri khas pertamanya adalah hewan ini memiliki tubuh bagian atas berwarna hitam dan tubuh bagian bawah berwarna putih. Lalu di bagian kepalanya, terdapat sepasang motif berbentuk lonjong yang jika dilihat dari jauh nampak seperti bulatan mata. Sementara di punggungnya, terdapat sirip punggung besar berbentuk segitiga layaknya sirip punggung ikan hiu dan lumba-lumba. Namun, apakah paus ini memang sedemikian berbahayanya sehingga paus ini memperoleh julukan pembunuh? Julukan orca sebagai pembunuh paus diberikan oleh pelaut kuno yang melihat hewan ini memburu ikan paus. Bahkan, nama Latin mereka yaitu Orcinus orca, yang secara harfiah berarti raja kematian. Begitulah mereka dikenal sebagai paus pembunuh dan digambarkan sebagai malaikat pencabut nyawa atau Grim Reaper di lautan. Dalam hal ukuran, paus pembunuh tergolong sebagai paus berukuran sedang karena paus ini hanya memiliki panjang rata-rata 8 meter. Kendati pernah ada kasus paus pembunuh yang panjangnya mencapai hampir 10 meter. Sebagai perbandingan, spesies paus kelabu diketahui bisa tumbuh hingga sepanjang 14 meter. Sementara paus biru yang notabene merupakan hewan terbesar di dunia bisa tumbuh hingga sepanjang 30 meter. Dalam tangga klasifikasi ilmiah sendiri, paus pembunuh digolongkan dalam famili Delphinidae yang juga beranggotakan lumba-lumba. Berkat kebiasaan paus pembunuh untuk hidup berkelompok, hewan ini pun bisa memakan hewan apapun yang mereka temukan. Mulai dari ikan, penyu, penguin, singa laut, lumba-lumba, dan bahkan hiu putih raksasa. Paus pembunuh juga tidak segan-segan menyerang paus spesies lain yang berukuran lebih besar. Namun jika kawanan paus pembunuh menyerang paus yang berukuran lebih besar, mereka normalnya melakukan hal tersebut karena mereka mengincar anak pausnya. Bergantung dari mangsanya, paus pembunuh menggunakan taktik yang berbeda-beda saat berburu. Jika mangsanya adalah ikan yang hidup berkelompok, paus ini akan menggiring gerombolan ikan mangsanya hingga ke permukaan laut dan kemudian baru mulai menerjang mangsanya secara beramai-ramai. Sementara jika mangsanya adalah anjing laut yang sedang beristirahat di atas gunung es,
paus pembunuh bisa meluncur ke atas permukaan es untuk mencaplok mangsanya dan kemudian masuk kembali ke dalam air. Karena paus pembunuh pada dasarnya adalah sejenis paus, maka sudah barang tentu paus pembunuh berkembang biak dengan cara melahirkan. Paus pembunuh pada dasarnya bisa melakukan reproduksi kapan saja. Namun reproduksi paus pembunuh cenderung lebih sering terjadi pada musim panas waktu setempat. Pasalnya pada periode tersebut, makanan sedang lebih mudah ditemukan. Jika betina sudah melakukan perkawinan dengan pejantan, betina akan memasuki periode kehamilan yang berlangsung selama 14 bulan. Paus betina normalnya hanya mengandung 1 ekor bayi. Bayi paus yang baru lahir akan hidup dari air susu induknya hingga usia 1 tahun. Sementara betina akan terus mengasuh anaknya hingga usia 1,5 tahun. Selama pengasuhan tersebut, betina akan mengajari bayinya teknik-teknik bertahan hidup, semisal cara berburu dan berbagi tugas dengan sesama anggota kelompoknya. Jika masa pengasuhannya sudah selesai, anak paus akan tetap hidup dalam kelompoknya. Namun ia tidak lagi bergantung pada induknya. Seekor paus pembunuh akan memasuki kematangan seksual pada usia 6 tahun dan bisa hidup hingga usia 60 tahun lebih. Sebagai akibat dari kebiasaannya untuk hidup dalam kawanan, paus pembunuh tidak memiliki musuh alamiah di alam liar. Namun anak paus yang sedang terpisah dari induknya rentan diserang oleh paus pembunuh lain dan hiu putih besar. Ancaman terbesar bagi paus pembunuh di habitatnya datang dari manusia. Pasalnya, sejumlah nelayan menganggap paus pembunuh sebagai pesaing dalam mengumpulkan ikan. Ada juga nelayan yang membunuh paus pembunuh karena ingin memanfaatkan paus tersebut sebagai makanan. Selain dibunuh oleh nelayan, paus pembunuh juga terancam oleh pencemaran air laut. Belum diketahui jumlah total paus pembunuh di alam liar. Namun paus pembunuh dipercaya masih belum menghadapi ancaman kepunahan, karena paus pembunuh memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi dan perilaku yang relatif jinak. Paus pembunuh pun ditangkap oleh manusia supaya bisa dilatih dan dijadikan hewan pertunjukan. Namun seiring berjalannya waktu, mulai banyak yang menganggap kalau kegiatan melatih dan menempatkan paus pembunuh dalam kolam penampungan yang sempit sebenarnya tergolong sebagai bentuk kekejaman terhadap hewan. Berdasarkan data Organisasi Pelestarian Paus pada bulan September 2018, diperkirakan masih ada setidaknya 61 paus pembunuh yang hidup dalam penangkaran di seluruh dunia.